Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah majelis Formula Hati yang berbahagia, kita mengucapkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali bersama di majelis Formula Hati. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas tema pada hari ini, nanti sejenak bersama Al-Quran. Mungkin Pak Agung bisa bantu ditayangkan tadi surat Yasin ayat 27 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu sudah selesai ya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Di ayat 27, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan karena apa? Karena ampunan Allah kepadaku. Kalau gampangnya gitu terjemahnya. Wa ja'alani minal mukramin, dan ia menjadikanku termasuk orang-orang yang mulia. Pelajarannya sebagaimana sudah disampaikan di minggu lalu, bahwa orang dimasukkan ke surga karena memang ampunan Allah dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba itu. Dengan bahasa lain di salah satu hadis, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu bentuk rahmat Allah itu ya maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ampunan ini memang lebih dominan. Artinya salah satu yang secara serius harus kita minta itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena logikanya yang pertama, setiap orang pasti salah. Dan salah adalah salah satu sebab ia mendapatkan siksa atau mendapatkan azab dari Allah. Oleh karena itu perlu minta ampun kepada Allah agar salahnya dihapuskan, sehingga sebab azab menjadi hilang. Fokus minta ampun dikuatkan oleh doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Betapa banyak minta ampun ini. Salah satunya Rasulullah SAW mengatakan, tubu ilallah fa inni atub ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Taubatlah kepada Allah karena saya bertaubat setiap hari 100 kali. Demikian juga dikuatkan di ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga. Jadi surga kan salah satu bentuk karunia Allah. Tapi sebelum bergegas ke surga, bergegas menuju ampunan Allah. Artinya ampunan lebih dahulu daripada permohonan ke surga. Salah satu alasannya karena kalau orang mendapatkan ampunan Allah, sekira tidak ada amal kebaikan, maka itu sudah cukup menjadi amal kebaikan selama ia tidak punya kesalahan. Jadi meminta ampun kepada Allah sekira ia tidak punya kebaikan, maka ketika Allah ampuni karena dia minta ampun kepada Allah, maka ia tidak punya dosa, sehingga insya Allah selamat. Nah, di akhirat siapa yang selamat dari neraka ya otomatis di surga, karena tidak ada orang yang tidak di surga dan juga tidak di neraka. Jadi nanti bahasan manzilah bin manzilatain itu khusus nanti. Siapa yang selamat dari neraka ya insya Allah berarti masuk ke surga. Makanya ampunan menjadi sangat penting. Nah, di konteks masalah ampunan ini ada beberapa tingkatan atau beberapa
bagian ya dalam bab masalah ampunan ini. Yang pertama adalah dihapus dosanya. Yang paling tinggi, dihapus dosanya oleh Allah. Yang doanya itu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Penghapus dosa, mencintai penghapusan dosa, fa'fu anna, hapuslah dosa. Yang kedua, pengampunan. Nah, ini yang paling populer, ampunan Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamwa kama rabbayani saghira. Salah satu contoh doanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu salah satu juga doanya. Rabbi firli waliman dakhala baiti. Itu juga salah satu contoh doanya. Yang ketiga adalah ditutupi dosanya atau ditutupi kesalahannya. Itu Rabbi firli warhamni wajiburni. Nah, tapi lebih tepatnya ketutupin kesalahannya itu seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Yang menutupi kesalahan orang mukmin, maka Allah akan tutupi kesalahannya di hari kiamat. Kalau sudah ketutup kesalahannya kan berarti tidak keangkat. Nah, oleh karena itu tiga-tiganya ini perlu kita minta kepada Allah. Ditutupi kesalahannya, diampuni dosanya, dihapus dosanya. Antara minta ampunan dan taubat juga dua-duanya harus dikerjakan. Ada istilah minta ampun, ada yang lebih kuat lagi namanya taubat. Taubat lebih luas daripada minta ampun. Karena di dalam taubat mengandung rukun yang lebih besar, lebih banyak. Dan hasilnya luar biasa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Yang taubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Ya, harus menyesali, tidak berhenti, tidak mengulangi, dan jika terkait dengan hakul adami, maka harus minta halal, istihlal. Nah, ini semua kalau di ayat 27 menjadi sebab orang itu bisa masuk surga. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Kelihatannya sudah seberapa jam, kita lanjutkan aja langsung ke materi ya. Insya Allah ini inspirasi dari ayat 27 dan nanti akan kita lanjutkan ayat 28. Kita lanjutkan materi. Kita akan bahas masih dengan tema besar menyelami rukun iman. Sekarang ini kita bahas iman kepada malaikat. Nanti setelah sudah selesai bahasan rukun iman secara baik, kita akan bahas namanya Ma'rifatul Rasul. Nah, tentu secara judul iman kepada malaikat ini sudah sering dan mungkin berulang kali kita dengar dari sejak kecil. Dan lagi-lagi masalah iman ini kan bukan apa yang kita ketahui, tapi apa yang terhujam di hati. Ibarat orang nanam, bukan berapa kali kau tanam, tapi faktanya itu sudah kokoh belum? Kalau belum kokoh ya terus dirawat. Kalau udah bosen, nggak boleh bosen. Karena kalau tidak terhujam, masih bahaya untuk kita semua. Kalau nggak terhujam, berdampak kemana-mana.
Nah, termasuk yang kita bahas pada hari ini. Kita berharap tambah bahasan ini, insya Allah tambah terhujamnya iman kita kepada Allah, kepada Rasul yang sudah kita bahas kemarin, dan kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 285, "Wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih." Demikianlah orang-orang beriman itu semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kalau di hadis Rasulullah terkenal hadis Bukhari Muslim, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bicara masalah iman, "Akhbirni anil iman." Qala an tu'mina billah, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Iman adalah hendaknya kalian beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan lain sebagainya. Itu ya dasarnya ya, hadis ini termasuk hadis yang sangat populer, riwayat dari Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya secara dasar hukum, iman pada malaikat kuat dan super kuat. Secara bahasa, malaikat itu dari kata malak. Jamaknya malaikah. Ini jamak khusus ya, jamak takhir namanya. Bukan jamak mudzakkar salim. Dari sigat maf'al, malaikah. Jadi kan ada jamak mudzakkar salim kayak muslimun, muslimun, mukminun, mukminun. Kalau jar atau nasab ya mukminin. Ini kalau malak bukan malakun, bukan. Tapi malaikah. Nah ini, tapi juga ada yang mengatakan bahwa malaikat itu dari kata malkah. Ya ini adalah jenis atau nama untuk makhluk Allah yang khusus sekali. Dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah dari cahaya yang halus, yang punya kelebihan. Ia menjadi salah satu pasukan dari Allah yang sangat taat kepada Allah, yaf'aluna ma yu'marun, la ya'suna ma umiru. Mereka tidak maksiat atas apa yang diperintahkan kepadanya. Mereka mengerjakan atas apa yang diperintahkan. Ia memiliki kelebihan, bisa berubah bentuk, membesar, mengecil. Ia juga bisa terbang. Dan banyak sekali kelebihan. Ia bisa terbang karena dia berbentuk cahaya. Ia sama-sama bisa berhadapan dengan jin. Bahkan malaikat lebih halus daripada asal muasalnya, daripada jin, karena jin dari api. Nah, salah satu makhluk memang yang paling lemah itu memang manusia. Kan dia berasal dari tanah. Bentuknya nggak berubah, begini aja sudah. Terus nggak bisa berubah bentuk. Terus nggak bisa terbang. Nggak bisa nyelam. Dalam arti nyelmup gitu. Terus nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi paling lemah. Cuman salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia yang lemah ini, Allah milih Rasul jadi jenis manusia. Ini yang unik juga. Dipilih dari yang paling lemah. Salah satu hikmahnya, tidak ada alasan bagi makhluk Allah yang satu ini untuk menolak syariat Allah. Karena bisa dijalankan oleh yang paling lemah sekalipun. Udah lemah, makanya kalau ini berlaku sebenarnya.
Salah satu hikmahnya, karena dia lemah dan nggak bisa apa-apa gitu, jamin Allah kasih kecerdasan. Lahirlah namanya takmirul ard, memakmurkan alam. Kenapa ada pesawat? Ya karena orang ingin terbang tapi nggak bisa terbang, jadi ada pesawat. Kalau malaikat nggak perlu pesawat, nguk, gitu, langsung terbang aja. Dan dia karena nggak punya nafsu, ya jadi ya udah gitu aja. Itu hikmah dipilihnya manusia menjadi khalifatullah fil ard, ya, khalifah di muka bumi itu karena dia dikasih kelebihan tapi punya kelemahan. Nah, kelebihannya dipakai nutupi kelemahannya. Kelebihannya adalah akal, kekurangannya ada syahwat, terus tadi terluka, sakit, nggak bisa kemana-mana, gitu. Sehingga banyak hal yang harus ia buat dalam rangka menutupi kekurangannya ini. Nah, dan dia punya banyak keinginan syahwat itu. Nah, sehingga keinginan ini otomatis dipenuhi. Karena dipenuhi, sementara dia nggak bisa, maka otaknya yang dipikir. Itulah yang menjadi sebab makmurnya alam semesta. Jadi akhirnya ada bangunan, ada alat transportasi, ada komunikasi. Kalau malaikat ya nggak butuh itu, dia nggak butuh emang. Ya ngapain dia? Hidup di mana aja gampang kan? Membesar, mengecil gitu. Nah di konteks ini Allah pilih malaikat sebagai utusan Allah yang khusus kepada makhluknya Allah yang namanya manusia yang ditempatkan di bumi. Nah, kepercayaan kepada malaikat ini menjadi wajib karena Allah sebutkan, tapi sekaligus menjadi penunjang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat ini ciptaan Allah. Kepercayaan kepada malaikat ini menjadi sangat penting, terlebih karena memang itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Tapi ini menunjang keimanan kita kepada Allah dan seluruh proses kebaikan yang lahir dari iman. Nah, secara definisi, iman kepada malaikat adalah kepercayaan yang mendalam, yang kokoh. Bahwa Allah memiliki, menciptakan malaikat, makhluk yang namanya malaikat, yang ditugaskan oleh Allah dengan beberapa macam tugas. Dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah sebagaimana sudah maklum minad dini bidarurah, sudah diketahui dari studi agama yang pokok, ada 10 malaikat yang diperintahkan oleh Allah yang wajib kita imani. Tentu malaikat bukan hanya 10, tapi ini yang minimal wajib kita ketahui tugasnya dan wajib kita imani. Selebihnya ada malaikat-malaikat lain yang tidak kalah penting tugasnya. Yang 10 itu sebagaimana sudah populer ya, ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Munkar, ada Nakir, ada Raqib, ada Atid. Yang tugas-tugasnya itu sangat terkait dengan perbuatan manusia. Jibril terkait dengan wahyu, yakni membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Israfil ini misalnya itu membawa atau niup sangkakala. Bagaimana sudah kita pernah bahas bagaimana ia yang akan menjadi ditugaskan untuk menyelesaikan kehidupan dan ditugaskan untuk memulai kehidupan. Ini luar biasa kan? Kehidupan yang fana ini diselesaikan oleh Israfil. Kemudian ada Israel yang terkait dengan kehidupan manusia, wafatnya. Dan ini penjelasan ini yang dapat menjelaskan semua hal yang tidak bisa kita pahami. Makanya agama itu adalah penjelasan akhir dari setiap hal yang nggak bisa dijelaskan oleh pengetahuan. Kalau kita
lebih teliti, maka hal-hal yang mungkin oleh pengetahuan biasanya agama nggak masuk. Tapi kalau pengetahuan memang tidak mungkin bisa mencapai, agama masuk. Jadi agama ini memang menata, termasuk menata pengetahuan. Makanya kalau pengetahuan bertentangan sama agama, ya berarti pengetahuannya harus diselesaikan. Contoh di bab ini, bab kematian ini. Pengetahuan pusing menjelaskan bagaimana orang seluruh anggota tubuhnya masih bagus semua, kok mati? Loh gimana ceritanya? Semua anggota tubuhnya masih oke, kok mati? Nah itulah, itu namanya rohnya dicabut oleh Israel. Gitu penjelasannya. Dan bagaimana penjelasannya? Orang sudah sakit kemana-mana, gitu. Kok masih nggak mati-mati? Penjelasannya karena rohnya belum dicabut. Secara umum, ya orang harus ikuti proses ini karena ada namanya sebab dan akibat. Kemudian ada raqib dan atid yang mencatat perbuatan. Nah, ini ada hal yang menarik dari Imam Al-Junaid mengatakan bahwa raqib atid itu hanya mencatat apa yang diperbuat manusia. Sementara niatnya, ya raqib atid nggak tahu. Nanti Allah yang akan menjelaskan kelak waktu hisab. Gitu. Makanya raqib atid punya catat aja ini. Saya nggak tahu dasar hukumnya dari mana. Imam Al-Junaid itu mengatakan, makanya al-ikhlas itu sirrun bainal abdi wa rabbi. Ikhlas itu rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Kenapa? Malaikat pun nggak intervensi bab itu. Pokoknya tahunya fulan ini amal aja, catat. Fulan ini amal, catat. Gitu. Nanti seperti apa, itu Allah nanti akan menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ada raqib, ada atid, ada mungkar wa nakir yang bertanya kelak di alam barzah, yang itu yang kemudian menjadi penjelas. Kalau di alam barzah ada azab dan ada nikmat, lah itu ada pertanyaan mungkar wa nakir. Yang siapa yang ditanya dan jawab ya dapat nikmat. Yang tidak jawab dapat azab. Jadi azab dan nikmat sesuai dengan kondisinya di alam barzah, bukan di alam akhirat. Tapi barzah itu termasuk adalah maqamil akhirah. Pos dari posnya akhirat. Kemudian ada malaikat Ridwan dan malaikat Malik ya. Penjaga neraka dan penjaga surga. Dan ada kisah menarik, malaikat Ridwan ini tidak berani membuka surga kecuali ketika dibuka pertama kali oleh Rasulullah SAW. Maka dalam kisah atau riwayat tentang hari akhir itu, Rasulullah pertama kali yang mengetuk pintu dan malaikat menjaganya mengatakan, "Anta Muhammad?" "Aku Muhammad." "Iya," kata Rasulullah. Karena ia mengatakan, "Saya tidak dibolehkan membuka kecuali engkaulah pertama yang membuka pintu." Maka Rasulullah SAW adalah orang yang pertama yang membuka pintu surga. Masya Allah. Karena oleh Allah, malaikat itu diperintah untuk tidak membuka untuk siapapun kecuali pertama kali adalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah nabi terakhir, tapi ia pertama kali yang mendapatkan kehormatan untuk membuka pintu surga. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya ini juga dapat dibuktikan. Sayyidul Anbiya-nya Rasulullah ini pada waktu Isra Mi'raj, Rasul pulang dari Sidratil Muntaha turun, subuh di Baitul Maqdis itu pertama kali ia sholat subuh setelah perintah itu. Jadi perintah tadi malam, dan sholat subuh, dan sholat subuh itulah ketika berbaris, malaikat di belakangnya para nabi. Nah ini sudah urusan ini sudah agama nih. Lah kalau para mereka udah meninggal, tapi dibariskan oleh Allah di belakang Rasulullah sholat subuh. Kemudian oleh Allah SWT, oleh malaikat Jibril, Rasulullah didorong ke depan untuk ngimamin mereka. Makanya disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursalin. Imamnya para nabi dan para, itu buktinya. Yang imamin sholat Rasulullah SAW
Nah, di luar 10 ini ada malaikat penjaga arasy, kita pengangkat arsyur rahman. Ada malaikat yang kerjanya sujud kepada Allah di sana di langit, yang tawaf mengelilingi Baitul Izzah, yakni Ka'bah yang ada di langit. Malaikat-malaikat yang menjaga manusia, selain ada Raqib Atid, itu semua adalah malaikat-malaikat. Tetapi yang minimal, yang wajib kita ketahui dan kita imani adalah 10. Mirip kayak Rasulullah. Rasul itu kan jumlahnya, Rasul dan Nabi. Nabi itu kan 314. Tapi Rasul dan Nabi yang wajib kita imani 25. Nah, gitu. Sisanya ya sudah, kita pokoknya tahu. Sama ini urusan malaikat. Nah, fadilah dari iman kepada malaikat ini luar biasa. Yang pertama, dengan mengimani malaikat dan mengetahui tugas-tugasnya akan mendorong kita untuk semakin beriman kepada Allah. Loh, kok bisa? Iya, karena kuasa Allah lah yang membuat malaikat demikian. Kita semakin mengagumi dan mengagungkan Allah, karena Allah menciptakan makhluk yang dahsyat sekali itu, yang bahkan oleh pengetahuan nggak bisa mencapainya, ya kan? Pengetahuan nggak bisa mencapai hasil dan kerja malaikat. Mana coba? Sampai hari ini nggak usah jauh-jauh ke malaikat lah. Sampai hari ini makhluk yang dinaikin Rasulullah waktu Isra itu apa? Sampai hari ini belum. Sekejap kan itu. Kemudian Rasul naik ke langit itu gimana? Nggak bisa. Nggak bisa belum. Apalagi malaikat. Kata Rasulullah SAW, saya pernah melihat Jibril dalam bentuknya asli, dalam bentuknya yang asli. Sayapnya memenuhi jagat raya ini. Jadi sayapnya memenuhi jagat raya ini. Jadi jagat raya ini sayapnya. Karena yang membawa wahyu dari Allah SWT. Gitu. Ini kan sudah di luar kemampuan otak untuk menganalisis. Gitu. Termasuk gimana kerja Israel untuk mencabut nyawa dari sekian makhluk Allah yang ada di bumi. Gitu. Ada yang tanya ke saya, Ustaz, ada orang mati barengan itu gimana cara nyabutnya? Terus kan ada yang mati di sini, ada mati di benua yang lain, itu gimana? Ya kamu manusia mikirnya pakai standar manusia, ya nggak akan nyangkut. Sama aja kan? Itu kan mirip. Ada orang desa diceritain gini, nggak usah jauh-jauh urusan manusia ke malaikat ya. Udah beda makhluk ya. Orang desa diceritain ngomong gini, aku itu ada temen sarapan pagi itu di Jakarta. Dia meeting jam 8 di Singapura. Dan nanti jam 12 sudah harus pindah ke Hong Kong. Itu mah bohong. Itu contoh kecil aja. Itu padahal dari desa ke kota. Apalagi dari manusia ke malaikat. Ya di luar kapasitasnya. Dia punya kemampuan oleh Allah untuk mencabut nyawa mereka itu dalam waktu yang sama dan lain sebagainya. Jadi menambah iman kepada Allah. Yang kedua,
Iman kepada malaikat menyebabkan kita insya Allah mengikuti jejak malaikat. Yakni apa? Semakin taat kepada Allah. Semakin taat, semakin taat. Karena ada makhluk Allah yang hebat kayak gitu, taat. Jadi kita ngikutilah malaikat. Menjadi hamba yang taat. Bisa kelola syahwat. Gitu. Jadi konteks ini, Imam Syekh Atiyah, salah satu guru besar di Madinah, mengatakan, kalau ada manusia bisa setaat malaikat, ia bahkan bisa jadi lebih utama dari malaikat. Loh kok bisa? Kalau malaikat itu taat, demikian itu. Karena memang dia tidak dikasih kesempatan oleh Allah dan peluang oleh Allah untuk maksiat. Karena dicipta untuk taat. Sementara manusia dikasih peluang dua. Taat dan maksiat. Maka kalau orang yang bisa kelola dirinya dan akhirnya hanya taat, maka dia lebih mulia bahkan dari malaikat. Istilah kata, ayo menjadi malaikat. Makanya ada nafsu, ada 3 itu ya terkenal. Ada nafsu, nafas malakiyah. Yang kedua, nafas bahaimiyah. Yang ketiga, nafas syaitaniyah. Nafsu malakiyah itu nafas atau jiwa malaikat. Yakni jiwa seseorang yang maunya taat aja. Nggak mau maksiat. Yang kedua, nafas bahaimiyah. Jiwa yang maunya kayak binatang. Urusannya makan, minum, pasangan, sama menyerang atau lari. Ya, itu kan binatang ternak kan itu aja kerja. Makan, minum, terus pasangan dan nyerang atau lari. Atau nafas syaitania. Yakni jiwa yang seperti setan. Yakni maunya melanggar. Nah, gitu kebalikannya malaikat. Makanya saya kalau ketemu anak yang katakan susah banget, itu sebenarnya sedang bermasalah dengan jiwanya. Meskipun secara pendidikan sekarang tidak boleh ada anak nakal macam-macam. Tapi itu benar-benar nakal. Gitu. Benar-benar inat namanya, benar-benar menentang. Harus ditundukkan dari awal. Itu jiwa, itu perlu dibersihkan dari awal. Mungkin salah lahir atau apa. Mungkin maknya dulu bahaya waktu sholat, waktu melahirkan. Makanya di sini dipentingkan mak itu luar biasa. Kalau maknya keliru, Masya Allah. Karena kan dampak dari mak keliru ini kemana-mana. Yang ketiga, nah, karena banyak sekali tugas malaikat yang terhubung dengan kita, maka insya Allah kita juga terdorong untuk semakin taat, semakin taat. Kalau poin kedua itu lebih ke arah mengikuti malaikat, kalau ini memang tugasnya terkait sekali dengan kita. Ada tugas mencatat. Nah, kita, waduh catat malaikat nih. Yang ngeri itu ada Israel. Kalau kita ingat ketika Israel datang, nah itu udah. Insya Allah. Ada tugas malaikat Malik menjaga neraka. Luar biasa kan, yang tidak tersenyum sepanjang masa. Demikian juga ada tugas namanya Israfil. Untuk yang kemarin sudah pernah saya bahas, ketika bumi ini sudah berakhir, sudah terjadi khosaf di timur, khosaf di barat, keluar api dari arah Yaman, menggiring manusia ke arah Syam. Sementara bersamaan dengan itu pula, kemudian bumi diguncang, gunung meletus bertaburan, haba aman turok, kayak debu yang ditiup saat itu pula. Dan hanya tersisa syirarul makhluk.
syirarun nas ya, yakni orang-orang paling jahat semua itu yang tersisa. Karena yang mukmin, yang baik sudah meninggal sebelumnya. Ya, tadi nomor 3, bahwa karena banyak tugas malaikat yang memang terkait langsung dengan kita, maka insya Allah kalau kita imannya kuat dengan malaikat, kita bertambah dan mendorong kita untuk taat kepada Allah dan tidak berani berlaku maksiat. Terutama tadi malaikat-malaikat yang memang kayak Israel, Israfil, tadi ada Mungkar, semuanya ya, ada Raqib dan Atid. Gitu. Kayak tadi terakhir saya ceritakan masalah Israfil tadi. Ketika kemudian sudah bumi bergunjang-ganjing, Israfil terakhir terus meniup, maka meninggallah seluruh umat manusia. Setelah itu Allah ganti, kemudian Allah berfirman kepada Israfil kan, apakah ada yang masih? Saya Allah, maka tinggallah ia. Kemudian Allah berfirman padanya, matilah Israfil. Dan tinggal Allah. Allah kemudian mengganti bumi dengan bumi yang lain. Dari situlah kemudian masuk ke arena darul akhirah, negeri akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Nah, tiga dampak ini sekira bisa kita hadirkan dan kita jalankan dalam proses iman kepada malaikat, maka insya Allah itu sudah luar biasa baiknya. Kita berharap iman malaikat bukan sekedar pengetahuan yang kita hafal, tapi ini memang mendalam betul, berdampak kepada kehidupan. Di samping tentu yang paling pokok iman kepada Allah, ada iman kepada malaikat. Ini menguatkan kita iman kepada Allah dan juga menguatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Masih ada waktu berapa jam atau 10 menit. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Masih ada waktu cukup ya. Padahal kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas uraiannya. Saya bacakan ada pertanyaan satu ini ya dari Ibu Wati. Adakah malaikat yang dapat menolong atau mendoakan atau memberi syafaat manusia? Kalau ada, apa yang harus kita perbuat agar mendapat itu semua? Ya, sepengetahuan saya, malaikat tidak ada yang bertugas untuk itu. Jadi syafaat itu diberikan oleh manusia dengan manusia yang lain. Ada Rasulullah dengan umatnya, dan keluarga dengan anggota keluarga yang lain, nah itu syafaat. Tapi kalau malaikat, wallahu a'lam bishawab. Sepengetahuan saya tidak ada tugas itu. Wallahu a'lam. Fadhal. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan 2 saya bacakan ya dari Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya mengenai jumlah malaikat. Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jumlahnya berapa ya Ustadz? Barangkali jumlah malaikat Raqib, Atid maksudnya gitu loh ya Ustadz, yang bersamaan mungkin. Ya, ini memang bahasan. Apakah Raqib, Atid itu satu orang atau itu nama jenis gitu. Nah, ini ada bahasan memang tentang Raqib Atid karena setiap orang ada pencatatnya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan itu nama jenis. Gitu. Tapi ya tentu hanya Allah yang tahu. Karena di yang lain dasarnya Jibril itu satu, Israfil juga satu. Mungkar wa Nakir, malaikat Malik Ridwan satu. Ini bab sudah di luar nalar manusia. Apakah itu nama jenis? Memang Atid itu jumlahnya banyak, cuman jenis Atid, jenis Raqib. Atau dia memang satu orang, satu malaikat yang memang punya kemampuan lebih. Allah alam bismillah.
Baik, Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dwi Dianingsih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah ada hadis yang menyampaikan pertemuan atau komunikasi antara jin dengan malaikat? Kalau komunikasi antara malaikat dengan jin, gitu, secara khusus, Ana belum pernah tahu. Tapi bahwa kegiatan jin ya, terutama yang jin setan, berhadapan dengan malaikat, iya. Tapi kalau komunikasi dalam arti komunikasi, yang ada adalah komunikasi antar manusia dengan jin. Itu ada. Seperti di surat Al-Jin itu, surat jin itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya saya bacakan dari Ibu Wati. Ada hadis yang menerangkan bahwa malaikat terus mendoakan, memohon ampunkan manusia yang terus duduk di sajadahnya setelah selesai sholat dengan memperbanyak zikir. Apa menurut Ustaz? Apa pendapat Ustaz? Ya, itu hadis masyhur, benar kan? Dan ada memang malaikat-malaikat yang memang mendoakan manusia. Banyak sekali itu konteksnya. Ada yang yang memberikan infak, demikian juga yang duduk di masjid dan lain sebagainya. Nah, malaikat-malaikat yang mendoakan ini ya termasuk yang memang aminin sholat, gitu kan? Itu termasuk yang mendoakan malaikat kan? Itu yang mendoakan manusia. Itu hadisnya masyhur. Nah itu ya benar. Artinya salah satu fadilahnya ibadah-ibadah itu adalah mendapatkan doa dari malaikat. Nah, sehingga para ulama mengatakan, insya Allah kalau dapat doa malaikat, ya insya Allah kabul gitu. Karena apa? Karena yang mendoakan malaikat yang menjadi makhluk yang sangat taat kepada Allah. Sehingga insya Allah doanya kabul, insya Allah. Gitu. Fadhal, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Pak Husairi. Nah, saya bacakan Ustaz. Apakah malaikat ada diberi tugas oleh Allah untuk menghambat atau menghalangi setan agar tidak menggoda manusia berbuat tidak baik? Ya, ini tugas malaikat yang wajib kita ketahui kan yang sudah populer itu. Di samping ada tugas yang lain, kaitannya dengan arsy-nya Allah, dengan tawaf, dengan sujud, dan lain sebagainya. Nah, khusus tugas yang ditugaskan menghalangi ini belum pernah dengar saya. Tetapi konteksnya, kalau orang mendapatkan penjagaan dari Allah, salah satunya adalah di hadis Rasulullah itu, ikhfadillah yakhfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu ya. Istilahnya dapat penjagaan dari Allah. Nah, kalau dapat penjagaan dari Allah, itu bisa jadi Allah akan turunkan atau libatkan malaikat untuk menjaga hamba ini. Nah, itu yang kemudian menimpa kisah orang-orang baik. Salah satunya Rasulullah gitu. Sebelum jadi Rasul, kan pada waktu mau menyentuh berhala kan dihalangi malaikat. Gitu. Nah, itu salah satu bentuk penjagaan Allah kepada hamba ini. Demikian juga misalnya yang menimpa seorang aulia ilah misalnya, ketika mau berbuat tidak baik maka dijatuhkan. Akhirnya nggak jadi. Itu salah satu bentuk. Ya, mungkin lebih tepatnya itu adalah penjagaan Allah, kemudian malaikat ditugaskan. Yang kemudian oleh sebagian ulama disebut dengan malaikat hafilin, malaikat penjaga namanya. Yaitu menjaga orang dari kemaksiatan, termasuk menjaga dari musibah-musibah. Itu sebenarnya datang dari penjagaan Allah, kemudian menyuruh malaikat untuk terlibat mengambil peran itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang kalau misalkan gini Ustadz,
di satu saat kita ada perbuatan yang harus kita pilih, katakanlah gitu. Kan ada bisikan ke arah baik, jangan, atau nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Itu apa? Bukan yang termasuk itu, yang malaikat hafizin itu? Iya, sih ya, bentuknya kan tidak khusus ya. Bentuk penjagaan Allah terhadap hambanya ini, iya macam-macam. Misalnya bisa akhirnya tidak ada bisikannya tidak jadi, atau anggota tubuhnya dilemahkan supaya tidak jadi. Ya, itu macam-macam bentuknya. Itu salah satu bentuk penjagaan dari Allah. Nah, bahwa kemudian malaikat terlibat atau menjaganya, yaitu atas perintah Allah SWT untuk melindungi atau menjaga hamba ini. Termasuk bisa jadi bisikannya jadi dihentikan atau dijaga bisikannya. Itu bentuk penjagaan Allah SWT kepada hamba ini. Maaf, Tapi Ustaz, secara ya. khusus kemudian sengaja bisikannya dijaga gitu, enggak. Yaitu ya umum aja, pokoknya penjagaan Allah kepada hamba ini. Kalau yang terkait dengan bahwa tiap manusia itu ada malaikat yang menjaga tadi, yang di depan, di samping, itu Ustaz, gimana tuh Ustaz? Ada kan hadisnya gitu, Pak? Enggak ada Ustaz ya? Bukan, kalau iya itu kan setan itu kan datang dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Nah, makanya ketika kemudian hamba ini dijaga oleh Allah, ya bisa jadi Allah akan turunkan malaikatnya menjaga hamba ini. Cuman yang secara khusus ada malaikat di atas, di bawah, itu perlu dalil. Tapi yang kita punya itu kan Allah menjaga manusia. Nah, salah satu bentuk penjagaannya bisa aja Allah turunkan malaikatnya, seperti menimpa Rasulullah ketika dihalang-halangi tangannya untuk menyentuh berhala. Gitu. Nah, itu salah satu bentuk penjagaan dari Allah SWT, di mana malaikat dilibatkan. Gitu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Saya bacakan lagi ya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Ibu Wati lagi ya, Ustadz ya, ini bertanya lagi berkaitan dengan pembahasan makhluk gaib. Kalau ada orang bilang dia melihat setan misalnya, itu benar nggak sih Ustadz? Apakah Allah mengizinkan makhluk gaib itu dapat dilihat? Gimana? Benar apa? Jadi maksudnya gini, berkaitan dengan pembahasan makhluk gaib. Kalau ada orang yang bilang bahwa dia melihat setan misalnya, itu betul nggak? Apakah Allah mengizinkan makhluk gaib itu dapat dilihat kita manusia, maksudnya gitu? Ya, ini yang pertama ya, kita perlu meluruskan istilah gaib. Makhluk gaib dalam istilah agama itu adalah, kata gaib itu secara istilah agama ya, gaib itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita lihat di dunia dan wajib kita imani. Itu namanya gaib. Kemudian menjadi bahasa Indonesia gaib. Dasarnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Surat Al-Baqarah. Nah, gaib di situ itu isinya adalah Allah, malaikat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Itu gaib. Kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang iman pada ghaib. Terus yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ghaib tidak termasuk di dalamnya itu jin. Apalagi jin yang jadi setan. Tidak termasuk dalam ghaib. Cuman dalam istilah agama, jin ini kategorinya atau istilahnya namanya ghairu mahsus. Al-makhluk al-ghairul mahsus. Makhluk yang tidak diindra, yang tidak bisa diindra. Tidak dilihat, tidak pula bisa diraba, tidak pula bisa didengar. Namanya al-ghairul mahsus, paham ya? Meskipun akhirnya salah kaprah. Apa saja yang tidak bisa dilihat namanya ghaib. Padahal ghaib itu sesuatu yang wajib kita imani. Makanya kalau kemudian ghaib jin termasuk ghaib, nanti wajib iman sama jin, bahaya. Di surat Al-Baqarah kan alladzina yu'minuna
bil ghaib. Nah, terus masa iman sama jin? Nggak boleh kan? Gitu. Paham ya? Jadi jin atau setan itu, jin atau jin yang jadi setan itu istilah agama namanya ghairu mahsus. yakni makhluk yang tidak bisa diindra atau yang tidak diindra, bukan sekedar tidak dilihat. Karena ada yang tidak dilihat, angin nggak bisa dilihat, tapi bisa diindra, betul ya? Apalagi makhluk yang tidak bisa diindra. Oke ya. Nah, terhadap makhluk yang tidak ghairu mahsus ini, kalau ada orang kok lihat, mungkin nggak? Mungkin. Itu kuasa Allah. Dasarnya apa? Dasarnya Rasulullah kan bisa melihat jin, bisa komunikasi sama jin. Cuman selain Rasulullah, tentu tidak ada bukti. Tapi kalau bisa terjadi pada Rasulullah, dan para ulama tidak mengatakan itu khasais Rasulullah, bahwa yang melihat jin itu tidak khususnya Rasulullah. Nah, sehingga artinya ada peluang manusia yang lain untuk bisa berkomunikasi dengan jin. Nah, Rasul kenapa dikasih kemampuan itu? Karena Rasul memang ditugaskan berdakwah kepada manusia dan jin. Gitu. Nah, berarti nanti ada dai yang manusia kepada manusia, dai yang jin kepada jin. Setelah iman kepada Rasulullah, mereka meneruskan. Makanya ada yang mukmin, ada yang muslim sepeninggal Rasulullah SAW. Karena Rasulullah berdakwah ke mereka. Gitu. Nah, apakah kemudian kita disuruh dakwah ke mereka secara umum? Karena kita tidak punya kemampuan ke sana, maka termasuk dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak wajibkan kecuali atas kemampuan kita, dan kita tidak mampu untuk melihat jin, mendengar jin, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada orang mampu, mungkin nggak? Mungkin. Dasarnya juga wa innahu kana minal ingsi ya'uduna birijanil minal jinni fazatuhum rahaqa. Ada sejumlah orang manusia minta tolong kepada sejumlah orang pada jin, maka tambah repot. Nah, itu ada, diakui oleh Al-Quran bahwa itu tidak boleh, tambah repot, tambah susah, itu bab yang lain. Jadi kalau ditanya mungkin nggak? Mungkin. Orang bisa. Dan secara fakta di lapangan banyak ada orang yang bisa komunikasi dengan jin. Contohnya tukang sihir itu ada. Makanya sihir terjadi sihir karena ada komunikasi dengan jin. Gitu. Dan lain sebagainya. Termasuk disinggung oleh Quran kan tentang ta'awud yang tadi itu. Yang orang minta tolong dengan jin. Nah, persoalannya sekarang jatuh ke hukum. Kalau dikatakan mungkin nggak mungkin, mungkin. Tapi persoalannya bagus apa nggak bagus, boleh apa nggak boleh. Kalau bagus nggak bagus, sepakat itu nggak bagus. Cuman boleh nggak boleh, ini ada perbedaan sedikit di antara ulama. Sebagian besar mengatakan tidak boleh. Kenapa tadi ayatnya? Fa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna minal jinni fazatuhum rahaqa. Jelas dikasih dampak buruk. Jadi ya haram. Orang tidak boleh berlaku hal-hal yang berdampak buruk. Karena sudah jelas. Gitu. Tapi sebagian mengatakan menggunakan dalil am. Kalau jin termasuk makhluk Allah yang mendapatkan amanah dakwah ini, dan manusia juga sama, ya berarti sebagaimana makhluk yang lain, ya kita boleh berhubungan. Gitu. Dampak buruk, dampak baik, ya dianggap makhluk biasa, ya udah. Kenapa? Rasul bisa melakukan itu. Dan tidak termasuk khususiat Rasulullah. Kalau tidak termasuk khususiat Rasulullah, berarti ada orang yang bisa komunikasi dengan mereka dan tidak punya, dan tidak berdampak buruk. Jadi istilahnya menggunakan dalil am. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sepanjang sejarah
dalam berhubungan dengan jin hampir-hampir tidak ada yang hasilnya baik. Seperti kata Al-Quran. Makanya sepakat tidak baik. Tapi boleh tidak boleh ya itu jadi perkara kan. Ya kalau dikatakan tidak boleh kan berarti nggak boleh sentuhan sama sekali. Tapi kalau boleh asal baik ya dibuktikan aja baik meskipun belum ada terbukti yang ujungnya baik. Ya meskipun kayak gini kan karena juga urusan khusus ya. Ada yang merasa nggak ada apa-apa, baik aja gitu. Wong saya minta tolong urusan yang baik-baik aja kok. Nggak pernah minta tolong urusan yang buruk gitu. Nah, apakah termasuk syirik apa nggak syirik? Ini masih debatable. Karena syirik itu kan kalau percaya kepada jin. Kalau nggak percaya sekedar minta tolong, jadi paling haramnya aja. Haram aja atau misalnya tidak baik aja gitu. Secara hukum masih memang panjang lebar urusannya. Kenapa? Karena jika bisa ya dalil-dalil am, kalau bisa diajak untuk kebaikan kan berarti baik juga. Misalnya diajak perang, jihad fisabilillah gitu. Diajak menyelesaikan urusan apa gitu. Misalnya gitu. Dan kemudian jinnya tidak minta syarat apa-apa gitu. Meskipun ada kisah yang cukup populer karena jin kan punya kelebihan banyak yang kita tidak tahu gitu kan. Dan kita juga tidak akan bisa ngejar kelebihan dia. Allah nggak kasih kemampuan ke kita. Jadi ada orang punya jin dan istrinya tidak tahu bahwa dia punya jin. Baik aja karena nggak dipakai untuk apa-apa. Berteman aja, berteman gitu. Nah, suatu saat si bapak ini tuh keluar kota, tugas kantor. Kemudian bilangnya seminggu. Nah, baru 3 hari pulang. Ya, suaminya, istrinya yang menyambut, mas, gitu. Tapi ini agak sedikit beda, kok diem gitu. Pokoknya mukanya persis, semua persis. Disambut, ya sudah. Ya, sebagaimana suami istri, pulang kantor, terjadi yang terjadi. Oke kan? Sudah normal aja. Nggak lama, begitu hari yang dijanjikan, 7 hari itu, suaminya datang. Waalaikumsalam. Mas, masuk gitu. Loh, kok kamu kok biasa sih gitu. Lah kan kamu kan udah pulang kan dari 3 hari yang lalu kan gitu. Kok kamu nggak surprise sih aku datang gitu kata si suaminya. Loh, surprise gimana? Ya mas udah datang kemarin 3 hari yang lalu. Aku baru datang sekarang. Mas jangan bohong. Kamu udah datang kemarin 3 hari yang lalu. Terus dia ingat. Oh ini pasti jinku ini. Gitu. Habis itu langsung diusir. Gitu. Lo ngianatin gue nih kalau bahasa gitu. Ya kata jin ya habis lo plaon sih gitu. Lo udah tahu emang gue nggak bisa pindah-pindah muka. Nggak bisa pindah muka. Nah, itu. Jadi istilah kata kalau kamu dibohongin sama temanmu, kau bisa kejar dia. Tapi kalau kamu dibohongin sama jin, ngejarnya kemana? Emang lo bisa ngejar dia? Jadi secara struktur dan kemampuan dasar, manusia nggak akan bisa ngalahkan jin. Manusia nggak bisa ngalahkan. Kalau Allah tolong baru, pakai doa-doa itu, nanti jinnya bisa pergi, bisa apa. Tapi kalau strukturnya nggak pakai doa-doa itu, ya jinnya yang ngayap aja loh. Ya kan jinnya juga bisa berdoa juga ujungnya. Ibarat gitulah. Terus kalau dia kabur, nyelam, itu bisa ngejar ke tengah laut. Kalau dia terbang, memang bisa lo ngejar. Gitu. Ya udah gitu aja. Akhirnya nyesel-nyeselnya. Tapi ya nggak dikasih tahu ke istrinya. Gitu. Nah, itu contoh itu kisah. Ini kisah aja sih. Tapi saya pernah lihat orang yang memang punya khadam jin itu meninggalnya lama sekali. Lama sekali. Padahal dipakai untuk yang baik-baik sebenarnya. Bukan untuk yang buruk-buruk, dipakai yang baik-baik. Pakai nolong orang istilahnya gitu. Bukan untuk sihir, bukan untuk apa. Tapi ya tetap aja seperti firman Allah. Ya kan Allah, Quran kan nggak pernah salah kan.
Jadi orang yang minta tolong sama jin ujungnya emang buruk. Makanya para ulama-ulama yang benar hampir-hampir tidak mau sama sekali. Kalau 1-2 orang mau itu ya bab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, baik. Saya mau meneruskan tadi sebetulnya, tapi karena sudah dijawab sama Ustadz, jadi saya tadi lihat di surat Jin ayat 6, kira-kira terjemahnya begini Ustadz, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Yeah. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi barangkali lebih baik tidak berhubungan ya Ustaz, karena Quran sudah memberi isyarat begitu ya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, itu yang menjadi dasar para ulama mengatakan haram. Gitu. Dasarnya ya kalau ada rohaqo, itu maknanya berarti ya nggak boleh kan, gitu. Ada rohaqo gitu. Ya udah berarti nggak boleh, udah simpel aja gitu, simpel gitu. Cuman kalau yang punya hubungan ya pakai dasar itu kan, pakai dasar Rasulullah pernah berkomunikasi gitu. Dan para ulama tidak mengatakan itu khususiat Rasulullah yang nggak dibuka ke umat yang lain. Gitu. Ya kalau ada yang bisa gimana? Dan macam-macam lah gitu. Tapi secara umum seperti yang saya ceritakan itu agak ngeri-ngeri sedap hubungan sama jin itu. Imam Malik punya fatwa masalah nikah sama jin. Gitu. Itu artinya perdebatan ini sudah sejak awal sampai sekarang nggak selesai. Karena memang ada pihak-pihak tertentu yang ingin, karena kalau ingin memanfaatkan kekuatan jin itu memang enak sebenarnya. Kalau kita punya sohib yang baik, gitu, asal dia nggak jahat ya, itu enak itu suruh ada apa-apa kan ditemenin, gitu, enak kan? Anu jin, anu dong, aku mau pergi nih cepet yuk, gitu kan enak sebenarnya kan. Cuman ya Imam Malik mengatakan kalau ada laki-laki nikahi wanita sama jin, hukumnya boleh. Tapi kalau wanita manusia nikah sama laki-laki jin, hukumnya nggak boleh karena nanti menjadi sebab orang zina mengatakan suaminya jin. Tapi ada kisah juga menarik tentang pernikahan ini di Saudi. Ini kisah nyata. Makanya sama jin ini memang ngeri-ngeri sedap. Makanya orang-orang yang ngotot ingin sama jin, saya nyatakan jangan bermain-main sama jin, gitu. Karena dia punya kemampuan Masya Allah. Jadi ada seorang laki-laki nikah sama wanita jin. Awalnya terjadinya sih unik, ya biasa terjadi karena dia seorang diri. Istrinya meninggal. Dia ada di daerah Padang Pasir, Badui ini. Kemudian ngurus anak berat, datanglah seorang wanita yang dari kejauhan gitu menawarkan diri membantu. Kamu repot sekali, aku bantu, mau akhirnya lama-lama kenalan, akhirnya nikah dan ngaku aku jin. Gitu. Udah akhirnya nikah. Setelah nikah biasa gitu. Tapi lama-lama mulai aneh, kok bapak kadang sering nggak pulang gitu. Awalnya wanita ini biasa tinggal di rumah biasa, normal. Tapi akhirnya terkadang pamit sama anaknya, aku mau pergi ya, gitu. Tapi pergi, tapi nggak ketahuan kemana perginya. Gitu. Udahlah, suatu saat akhirnya benar-benar tidak ada berhari-hari. Nah itu akhirnya dicari. Akhirnya cari para ulama tentang proses perginya itu. Akhirnya ulama ini jangan-jangan jin ini yang dinikahi ini. Tapi orang ini nggak tahu. Orang ini ya normal aja, jangan ini jin. Akhirnya benar. Dicari, baca, kebuka itu alam jinnya itu. Dia ternyata itu nyangkut di pohon, gitu. Digantung di pohon gitu, dia digantung di pohon. Nah rupanya itu seteru, akhirnya dia bisa dibawa pulang, suruh cerita. Ternyata dia itu bertengkar sama istrinya, melibatkan mertuanya, dan digantunglah dia sama mertuanya. Jadi suami istri kan ada konflik apa gitu, istrinya marah, mertuanya juga ikut marah. Selama ini biasa aja, kalau pulang ya pulang, nanti sore balik gitu. Nah itu kok berhari-hari gitu. Bener digantung, artinya digantung di pohon sama mertuanya. Dia kan gak bisa ngapa-ngapain.
Wong dia manusia biasa. Riak kemana? Ya untung juga, beruntung. Akhirnya dia ditemukan sama manusia. Karena ada ulama soleh yang berdoa, akhirnya kebuka itu alam jinnya. Gitu. Akhirnya dia bisa dibawa pulang. Nah, mau nikah sama jin, sok. Gitu. Nanti kalau istrimu marah digantung kau. Ya kalau istrinya cemburu gimana coba? Coba marah kau dilempar ke laut. Jadi ini kejadian betul di Saudi. Jadi oleh karena itu hampir tidak ada yang menyarankan berkomunikasi sama mereka. Bukan karena enak sebenarnya, tapi kalau dia marah, dia nggak berkenan, yuk dilempar gitu, kayak tadi itu digantung kamu di pohon, kamu bisa. Dia kan punya kekuatan tak terkira. Ada juga kisah di daerah sini juga sama tuh kasusnya. Kisah ini sahih tidaknya perlu klarifikasi ya. Tapi ini kisah juga seorang itu awalnya itu suka mancing. Mancing di danau, mancing. Nah, pas salah satu hari di mana dia mancing itu ada seorang wanita. Gitu, ada seorang wanita dekat situ. Ya karena sendirian, ya udahlah, kemana panjang lebar. Ngomong-ngomong, langsung suka gitu. Tapi kata wanita ini, kalau kamu suka sama aku dan mau nikah, wanita ini bilang aku nggak kenal pacaran. Kalau kamu suka sama aku ya harus nikah. Tapi kalau mau nikah sama aku, kamu harus ngomong ke orang tuaku. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, aku berani. Gitu. Akhirnya datang ke orang tuanya, sampailah ke orang tuanya. Wah, pokoknya indah orang tuanya. Akhirnya diizinkan nikah. Nah, setelah diizinkan nikah, tapi dia bilang, aku punya istri, nggak apa-apa. Akhirnya diterima, aku punya istri. Ya. Nah, perasaan dia itu selama dia bersama istrinya itu, dia sampai istrinya itu melahirkan sampai dua anak. Tapi setelah melahirkan 2 anak, kan berarti udah lama, sudah 2 anak kan melahirkan. Akhirnya dia ingat, lah kan aku punya istri, minta izin pulang. Akhirnya benar, diizinkan pulang. Gitu. Izinkan pulang, kata si istrinya, Mas, kok malam banget sih? Biasanya kan kalau mancing bentar. Gitu. Oh gitu. Malam banget. Bukankah aku udah lama sekali? Tapi dia itu belum tahu. Kalau itu yang dinikah itu jin belum tahu. Dianggap biasa aja gitu. Tapi mulai dia ngerasa kok malam banget ya gitu. Iya. Loh. Dia belum terbuka kalau dia itu nikah gitu. Bagi dia itu sudah tahunan. Gitu. Tahunan karena kan sudah punya 2 anak. Gitu. Akhirnya ya udah normal aja lah gitu. Tapi sepanjang dia normal bersama istrinya ini, sering ada 2 babi lewat, seruntur. Dia angget, siapa? Nah dia ingat, dia kan punya 2 anak. Apa jangan-jangan ini anakku ya gitu. Akhirnya dia balik, dia ke danau lagi. Kemudian ketemulah istrinya itu. Nah, akhirnya ditanya-tanya. Di situ baru tahu bahwa istrinya itu jin. Maka taubatnya, kemudian datang ke kiai Saleh, akhirnya didoain macam-macam supaya putus hubungannya. Akhirnya ngaku bahwa dia itu menikah sama wanita waktu mancing. Tapi sebenarnya itu aku udah punya anak 2 gitu. Udah akhirnya bisa putus, hubungannya bisa cerai. Dan akhirnya hilang tuh anaknya, nggak balik lagi ke situ. Tadi anaknya berubah jadi bentuk jadi tadi makhluk tadi. Naudzubillah min dzalik. Karena jin kan bisa berbentuk apa saja kan? Gitu. Bisa berbentuk apa saja. Bisa berbentuk cewek, bisa berbentuk macam-macam. Gitu. Pak Agung mau, sok nanti mancing. Itu tadi yang diceritain Ustadz beneran ya Ustadz ya? Hanya kisah aja ya. Oh, kisah. Tidak. Baik Ustadz. Karena gini Ustadz, ini pertanyaannya ada 6 lagi Ustadz. Waktunya kan tinggal 7 menit lagi. Bagaimana Ustadz? Cuman saya kisahkan tadi, saya punya beberapa bukti bahwa memang
sebagaimana firman Allah, fazatuhum rohaq. Makanya banyak repot sudah, banyak dosa, banyak salah. Jadi nggak usah. Saya setuju yang mengatakan haram hukumnya. Allah alam. Ya. Saya lanjutkan ya Ustadz ya. Ada 6 lagi, belum tahu nanti kalau nambah lagi. Dari Pak Agung ini, Pak Agung pengen tanya Ustadz ya, apakah konsep malaikat yang dijelaskan di kitab-kitab agama lain seperti Injil itu masih ada kesamaan dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran? Misalkan Jibril tuh Gabriel, Mikail dengan Mikael. Gimana Ustadz? Oh, itu nama aja. Kalau urusan dia menggunakan nama itu, mau urusan dia mungkin karena nggak belajar tajwid aja kan. Nggak belajar tajwid. Nama yang benar ya Mikail, Jibril, bukan Gabriel, bukan Michael. Nah, itu nggak belajar tajwid aja. Ini nama yang telah Allah berikan kepada para malaikat. Yaitu namanya. Bahkan para orang Arab sendiri, sebenarnya bahasa-bahasa itu kan bukan bahasa Arab sebenarnya. Tapi yaitu nama yang Allah berikan kepada hambanya. Namanya Mikail, Israfil. Gitu. Wallahu a'lam. Konsepnya tadi mungkin juga nggak sama ya Ustadz ya, pasti ya Ustadz. Gimana Ustadz? Nggak, bisa jadi sama yang dimaksudkan kitab-kitab sebelumnya, cuman dia melafalkannya beda. Tapi kalau yang dimaksudkan bisa jadi sama, karena kan memang Jibril itu sejak wahyu nabi-nabi sebelum Rasulullah memang pembawa wahyu. Gitu. Mikail memang pembawa rizki. Gitu. Dan untuk urusan yang ajaran yang pokok kan tidak ada perbedaan antara Rasul dengan Rasul sebelumnya. Yang ada perbedaan kan urusan-urusan cara ibadah gitu, itu ada perbedaan. Tapi kalau pokok akidah enggak, dia sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari saya ya Ustadz ya. Betul. Jadi tadi udah ditahan-tahan, ya udah saya duluan deh sekarang ya. Oh gitu. Gini Ustadz. Tadi bagaimana itu menghadirkan seolah-olah di depan mata kita setiap saat tadi keimanan kita terhadap malaikat yang menyebabkan kita jadi takut maksiat atau apa itu. Itu caranya sama mungkin ya Ustadz dengan proses yang tadi Ustadz yang dulu sesuatu ilmu menjadi kebiasaan gitu. Jadi apa diulang terus, dibaca difahaminya atau bagaimana itu gimana Ustadz? Betul. Kaitannya dengan Ustadz yang dulu pernah jelaskan. Sampai hadir ke hati itu harus sampai ke makrifah. Pokoknya harus nyampe ke makrifah. Makrifah itu ilmu yang masuk ke hati. Kalau belum masuk ke hati, belum makrifah. Tapi makrifah disebut makrifah kalau sudah ada interaksi. Jadi ada interaksi, ada rasa. Biasanya gini aja deh, kalau mau paling gampang kan. Orang baca novel aja, ini ilmu yang paling gampang ya. Orang baca novel. Kan ada yang interaksinya otak, ya udah gitu aja. Tapi kan ada yang penjiwaan sampai dia nangis kan. Saya pernah baca novel namanya Delisa itu, Fatihahnya Delisa itu loh, nangis. Saya pikir itu kisah nyata, begitu ya ini novel. Ya sayang saya nangis tadi gitu. Saking karena saya baca dalam sehari full itu selesai. Saya pikir itu kisah nyata gitu. Hafalan sama Delisa kalau nggak salah, punya Tereleye ya. Tereleye ini akuntan UI tapi menjadi sastrawan. Nah, itu namanya penjiwaan. Sama kalau kita dekat malaikat harus sampai ke hati. Dan kalau sudah sampai ke hati, memang secara teori perubahan dia berdampak serius. Sudah masuk ke alam bawah sadar. Mirip kalau seorang anak saking dekatnya sama ibunya, kemudian meskipun ibunya ada di kampung, tapi seakan-akan selalu mendampinginya. Dia mengatakan kalau pagi begini ibu selalu berkata kepadaku begini-begini. Nah, itu namanya sudah ma'rifah, penjiwaan. Gitu Bu, insya Allah Bu. Jadi diulang-ulang aja, diulang-ulang, terutama mengulang pada saat hati kebuka. Hati kebuka itu kayak saat pagi hari kayak gini, saat tengah malam, pas sholat malam, menjelang tidur, ba'da asar, itu termasuk hati kebuka kalau secara teori. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari YouTube ya Ustadz, dari Ibu Elis Gustianti. Assalamualaikum Pak Ustadz, dalam surat Jin ayat 27, mohon penjelasannya tugas malaikat
yang menceritakan di ayat ini, yang diceritakan di ayat ini. Saya bacakan ayatnya ya Ustadz ya. Oke, Bu. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Atau mau dibacakan konteks utuhnya dari ayat sebelumnya Ustadz? Saya udah buka, Bu. Oh ya, udah, monggo silakan. Suratnya illa manir irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada ya. Ya ini kan ini kan bab yakni Rasul diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada orang musyrik bahwa adab itu Allah Rasul tidak tahu apakah itu dekat masanya atau dikasih masa yang lama. Kecuali illa man ikhtarahullahu risalahi wartallah illa man irtada mir rasul, kecuali hal itu tidak tampak kecuali bagi yang rasul yang diridhoi, yang Allah pilih, maka Allah akan menampakkan kepada mereka apa yang gaib. Kemudian wa yaslu min amami rasul min khalfihi malaika, kemudian malaikat diutus di depan dan di belakangnya para rasul itu malaikat menjaganya dari jin. Karena jin-jin ini ingin mencuri wahyu itu. Yang pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi, ya minta penjelasan tadi. Oh ya, jadi ini kan dialog Allah menyuruh Rasulullah untuk mengatakan kepada para musyrik bahwa azab itu hanya Allah yang tahu apakah itu dekat atau jauh, dan Allah tidak akan menampakkan bab ini kecuali kepada Rasul yang Allah ridhai, Allah pilih. Kemudian fa inna yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kemudian Allah juga turunkan malaikat, yang salah satu bentuk ridhonya Allah berikan malaikat di depan dan di belakangnya Rasul untuk menjadi rosot, menjadi yang akan menyambar jin yang akan mencuri wahyu itu. Artinya malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga wahyu yang turun ini atau menjaga Rasul, ya itu ada tugas ini gitu. Nah, termasuk tugas yang tadi di luar yang 10 itu, yakni menjaga Rasul, yakni menjaga Rasul dari jin yang ingin menyambar wahyu yang bakal diturunkan oleh Allah kepadanya tentang, di konteks ayat ini, tentang masalah adab itu kapan turunnya, dekat atau lama. Wallahu a'lam bishawab. Itu tafsirnya itu maknanya. Jadi lebih ke arah menjaga Rasul untuk keutuhan, untuk apa, keaslian barangkali ya Ustaz ya, keaslian wahyu ya, segala kan, macam ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan rosoda ini ayatnya kan fa innahu yasluku min baini yadayhi. Ya, ia akan berjalan di depan dan wa min khalfihi rosoda, sebagai rosot untuk menjaga, menyambar jin yang ingin mencuri wahyu. Gitu. Jadi kan ketika ada wahyu turun, itu si jinnya ingin mengambil. Nah, itu dijaga oleh malaikat, jangan sampai dia bisa mendapatkan itu. Karena kalau nanti dia mencuri, dapat, dia sampaikan kepada mitranya yang dukun itu, gitu, bahwa sebentar lagi akan ada azab. Nah, makanya dia bisa jaga-jaga. Itu tidak mungkin terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali tadi Ustadz kan menjawab pertanyaan saya, ada penjaga depan belakang itu kalau yang ada dalilnya untuk Rasul gitu ya Ustadz ya, barangkali gitu ya. Nah, kalau Rasul kan ini ada nih. Kalau Rasul. Nah, kalau manusia, selain Rasul, lah apakah malaikat turun depan belakang, ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas
Yang ada dalilnya kan Allah bisa jaga seorang hamba. Yang Ya, jaga, betul. ya terserah Allah SWT. Kita Ya, kembalikan kepada Allah. ya baik Ustadz. Ustadz, masih ada pertanyaan, masih bisa ya Ustadz ya? Betul, Bu? Ya, jadi ada pertanyaan dari Ibu Siti Aisyah. Apakah makhluk jin masuk surga Ustadz atau bagi yang ingkar juga masuk neraka? Ya, kalau secara umum, karena jin termasuk mukallaf bil Islam, dia diperintahkan untuk Islam, maka tentu berlaku ayat semua. Karena Rasul kan diperintah kepada thaqalain, manusia dan jin. Artinya jin adalah makhluk Allah yang juga terikat dengan agama ini. Maka berlaku kaidah umum, barang siapa yang berbuat baik dibalas, yang buruk dibalas. Nah, jin yang buruk itu namanya setan gitu. Ya, ya Ustaz. Sama dengan manusia yang buruk namanya Setan. Sama aja. Minal jinnati wan nas. Ya, Ustaz. Baik. Ustaz, bisa lanjut ya Ustaz ya? Padahal dia. Pertanyaan Ibu Eva, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia ada malaikat yang menjaga. Enggak tahu ini tadi ya. Apakah orang kafir juga dijaga oleh malaikat? Karena disebutkannya bagi manusia penjagaan seperti apa itu Ustaz? Nah, gimana di ayat berapa? Jadi begini. Beliau, Ibu Eva mengatakan, di Al-Quran disebutkan bahwa bagi manusia ada malaikat yang menjaga. Apakah orang-orang kafir yang dijaga, apakah orang-orang kafir juga dijaga malaikat? Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan penjagaan seperti itu? Apakah yang dimaksud dengan penjagaan manusia itu, Ustaz? Oke. Ini bab menjaga manusia ini perlu dijelaskan di ayat mana? Kalau manusia secara umum ya. Coba saya cari sebentar. Beliau nggak mengatakan Ustaz, hanya cuman nggak ada ayatnya, nggak sebut ayatnya. Kalau malaikat menjaga Rasul tadi udah ada. Kalau malaikat menjaga Rasul gitu. Terus malaikat menjaga, tapi kalau malaikat dalam arti menjaga manusia, ya perlu diklarifikasi tadi mengatakan Quran menjaga itu. Gitu. Bahwa kemudian manusia Allah menolong hambanya, termasuk yang kafir itu kan dari sifat rahmannya Allah. Ya Kak. Misalnya tadi ya dijaga dari keburukan, dari penyakit. Nah, itu bagian dari kasih sayang Allah kepada seluruh hamba manusia, termasuk yang kafir kan dijaga. Tapi kalau secara khusus malaikat menjaga manusia, itu perlu dalil, kelihatannya perlu dinyatakan. Kalau kayak gini aja, saya nggak ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, jadi kalau menjaga manusia harus dibuktikan dengan dalil ya Ustaz ya, kira-kira begitu ya. Kalau yang dengan menjaga Rasul itu udah jelas tadi disebutkan ya, di depan betul, ya Ustaz ya, betul. Gitu kan. Nah, menambahkan sedikit Bu Yuli, Pak Ustaz, itu Bu Eva menuliskan di surat Ar-Ra'd ayat 11. Oh iya, maaf tidak dibaca. Coba Pak Agung ayatnya Pak Agung. Ya betul. Ada ayatnya disebutkan. Ar-Ra'd ayat 11. Ya, coba apa Pak? Saya bacakan ya Bu. Ya boleh, monggo silakan Pak. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi min khalfihi yahfazuna min amrillah. Innallaha ghayma bi anfusihim. Wa idza Allahu biqaumin su'an fala marda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Ini bisa jadi adalah malaikat raqib itu sebenarnya. Mu'aqibat itu kan yang nanti bergantian menjaga manusia itu adalah mungkar wa nakir. Apa? Oke, Pak Tit. Tapi bisa jadi dia malaikat lain yang memang tugasnya itu, yang kemudian disebut dengan hafidin itu. Nah, itu hanya istilah aja kan, istilah bahasa hafidin. Kalau Al-Muyassar, Sahibul Muyassar mengatakan Allah Ta'ala lillahi ta'ala mu'amalaika yata'aqabuna 'alal insan min khalfi yafaduna min amrillah wa sunna ma yastaminu min khair aw syarr.
Innallaha subhanahu wa ta'ala yughayyiru ni'matan 'ala man yakni ini menjaga manusia secara umum dari keburukan-keburukan itu, kayak sakit, kayak apa namanya? Perkara-perkara buruk kayak yang suka saya sebutkan, kalau manusia tidur gitu kan, masih ada banyak makhluk Allah yang berkeliaran, tapi Allah jaga, dia bisa tidur tenang. Apa namanya? Kalau misalnya ada hal yang merobohkan, kemudian Allah apa namanya dia dijauhkan dari hal itu semua, itu bagian penjagaan yang dalam naungan rahmannya Allah itu. Naungannya rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terkenal dengan hak itu, kalau ditanya gimana menjaganya, ya menjaga dari bentuk keburukan-keburukan duniawi itu. Bukan menjaga sebagaimana yang di ayat ihfadillah yahfadhuka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Itu kan menjaga dari keburukan, termasuk keburukan kemaksiatan. Kepada orang kafir tidak itu. Ini hanya menjaga dari keburukan-keburukan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kalau boleh ditegaskan lagi, lebih ke arah urusan dunia gitu kali Ustaz ya. Bukan urusan yang ini tidak boleh dilakukan atau enggaknya berdasarkan ayat gitu ya, berdasarkan syariat ya Ustaz. Begitu Ustaz. Bukan, iya. Itu tidak sama dengan yang ihfadillah yahfadhuka itu. Tidak sama itu. Tidak sama dengan yang tadi, yang diutus oleh Allah menjaga Rasulullah tadi. Itu enggak. Kalau tadi kan menjaga wahyu supaya tidak dicuri oleh jin. Kalau ini penjagaan umum aja. Sebagaimana kesehatan Allah berikan kepada hambanya, kenikmatan juga Allah berikan kepadanya, termasuk ketika Isra. Kalau yang paling gampang memahaminya, kalau Mikael menebarkan rezeki ya dikasihkan ke siapa aja kan? Gitu. Pada orang kafir dikasih, yang mukmin dikasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz, terima kasih. Tinggal satu lagi ya Ustadz ya, nanggung ya Ustadz ya. Ya, pertanyaan dari Ibu Eva Robson. Bagaimana dengan Nyi Roro Kidul? Apakah benar suka mengambil tumbal? Ini urusan jadi panjang ceritanya. Ya. Banyak yang tertarik Ustaz. Panjang ceritanya. Dan memang dia punya dunianya, dia punya studinya. Dan para ulama dulu juga udah membahas, termasuk Ibnu Qayyim itu punya buku tentang jin kan. Ibnu Qayyim itu punya buku tentang jin. Ya, bab masalah dunia jin. Ya kalau Roro Kidul itu kan nama jin versi orang Jawa gitu. Ya karena kan Roro Jonggrang, Roro itu kan nama kemuliaan bagi wanita. Meskipun kalau saya telisik betul kepada orang sana, katanya ada perjanjian antara Raja Jawa dengan jin yang ada di Laut Selatan. Gitu. Tapi kan bab kayak gini kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, mana perjanjiannya kan nggak bisa begitu. Nah sehingga sampai hari ini ketika si raja itu keliling kan tidak ada permaisurinya di sampingnya, karena permaisurinya adalah si Nyi Roro Kidul itu. Nah Roro itu sih nama aja penyebutan, mungkin jangan musapa, wis Roro Kidul ya ngono paling ngono ya. Ya kayak tadi kisah seorang wanita nikah sama orang Saudi tadi loh, itu kan kisahnya normal aja gitu. Cuman belum ada cerita si raja-raja Jawa ini dibuang sama Roro Kidul. Mungkin Roro Kidulnya belum pernah marah sama suaminya kali ya gitu. Marah mungkin, tapi aku boleh nikah ya, mungkin gitu janjinya dulu mungkin gitu kan. Kan raja-raja Jawa itu istrinya banyak kan, ada yang punya istri 72 kalau nggak salah itu. Kan kalau saya ke kerajaan di keraton di sana kan ada ini istrinya 72, ini istrinya berapa? Bukan istri kali ya, apa namanya? Selir atau apalah. Tapi kok Nyi Roro Kidulnya kok nggak marah, dia nggak dibuang sama orang Saudi yang dibuang tadi. Gitu. Terus mungkin bisa jadi nggak punya anak kan, akhirnya anaknya nggak tidak ngikutin ke situ. Jadi wallahualam kalau bab ini tetap bisa benar bisa salah. Dalam arti bisa benar karena ada kemungkinan manusia berkomunikasi dengan jin, ada kemungkinannya. Tapi bisa salah karena itu nggak bisa dibuktikan. Allah alam bisa. Tapi zaman dulu ketika memang tauhid ini belum sekuat yang sekarang kita syiar-syiarkan, orang sama jin itu dianggap biasa. Gitu. Orang sama jin itu dianggap biasa. Dan nggak khawatir dia jatuh syirik itu pada nggak khawatir. Dianggap bisa jaga. Gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Karena setelah kita pelajari ternyata kedikjayaan itu ada dua kedikjayaan itu. Ada yang basisnya karomah kayak para wali songo, itu basisnya karomah. Tapi ada basisnya jin. Gitu. Ada yang basisnya jin, yakni dia memang punya komunikasi sama jin. Gitu. Yang zaman dulu itu yang bisa nyelam, yang menaklukkan buaya, macam-macam kayak gitu-gitu itu. Jadi ada yang basisnya karomah. Kalau basisnya karomah, mereka tidak pernah tahu. Pokoknya ya dakwah, diganggu, berdoa sama Allah, selesai gitu aja. Tapi ada basisnya jin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Nyoro Kidul ini masih misteri sampai sekarang. Tapi peluangnya ada peluangnya. Karena jin kan bisa di bawah laut, bisa di atas pohon, bisa di mana-mana, bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustadz, sudah 7.14 Ustadz ya. Barangkali kita bisa tutup, tapi sebelumnya saya ingin ingatkan teman-teman, besok kajian keluarga jam 8 sampai jam 10 dan itu sesi terakhir ya Ustadz ya. Betul, terakhir. Dan kita ada rencana selanjutnya Ustadz, barangkali mungkin disampaikan sedikit Ustadz. Oh iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besok itu sesi terakhir dari kuliah keluarga yang digagas Forum Melati Institute. Kami harap bisa hadir banyak dan benar-benar bisa di-share sertifikatnya ya. Nggak apa-apa. Nah, nanti insya Allah ba'da Ramadan, atau nanti kita rapatkan dulu pengurus di-share, kapan dibuka kembali angkatan kedua. Nah, angkatan kedua ini kita harapkan bisa lebih syiar, terutama bisa diikuti yang muda-muda. Karena kan dari awal kan pranikah ya, yang muda-muda, supaya apa? Supaya lebih baik menata keluarganya ke depan. Nah, berharap lebih serius, lebih intens, sehingga menjadi kelas yang bonafit dan bermanfaat. Bagi ibu-ibu yang sudah aktif di majelis, bisa meminta anaknya untuk terlibat menjadi peserta di itu kuliah keluarga itu. Ini karena penting sekali, supaya Bapak Ibu juga nggak kerepotan nanti ngurusin anaknya, karena sudah pada bisa nyelesain sendiri masing-masing di keluarganya. Allah ya. Jadi mohon bisa disampaikan kepada anak-anaknya, bahkan mungkin levelnya udah cucu-cucunya, untuk bisa ikut. Insya Allah nanti akan diumumkan besok terakhir, dan nanti akan diumumkan kapan dibuka kembali kuliah keluarga angkatan kedua. Bisa setelah Ramadan, bisa di Ramadan dibuka. Gitu. Nanti kita lihat kemungkinannya. Yang jelas, setelah besok kuliah terakhir, maka sisa hari sebelum Ramadan digunakan untuk targhib Ramadan. Ada mungkin 3 kali kajian mungkin, untuk bisa membahas masalah persiapan-persiapan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal Bu. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Mari kita tutup kajian kali ini dengan Ustadz mohon doanya untuk teman-teman kita yang masih sakit. Bu Hesti juga masih sakit, dan Pak Huseri masih dalam penyembuhan, dan juga teman-teman lain barangkali yang ada kesulitan, musibah, dan lain sebagainya, mohon didoakan. Dan kita tutup sekalian Ustadz ya. Monggo silakan Ustadz. Bapak Ibu, mari sama-sama bermohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Rahmanu ya Rahim, irhamna irhamna, fadna wa afina wa'fu anna. آفنا في أجسادنا، آفنا في أبصارنا، أبصرنا في أسماعنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.